turun ya kan? Ini kan begitu. Pertama kali kena itu dia aku bukan. Iya. Jadi nggak bisa langsung gitu ya. Tergantung orangnya. Kamu Bu. Nggak apa-apa. Lebih dong. Nggak apa-apa. Apa dia? Kan kita pesen di rumah. Ini obras. Kalau kita mau beli, karena dikurangin. Bisa dari ini ya? Gak ada batas filosofi. Puluh sih. Bulan terakhir ini kan di Roa. Bahkan 15,6 tuh pas tengah-tengahnya. Iya. Halo, selamat siang. Nama saya Dian. Saat ini agenda kita akan melakukan donor darah di DPD Pemuda Batak Bersatu. Semoga hasil tes bisa saya donorkan darah saya untuk seorang yang membutuhkan. Sini nggak ada tugas. Senang banget juga. Ada lamarannya. Jadi Ada di rumahnya di. Kami udah dibawa. Iya. Jadi ini diisi ya datanya ya. Kalau misalnya sebulan maksimal. Satu lembar bolak-balik. Selamat siang, Bu. Siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, dengan Ibu siapa, Bu, dan dari mana? Fatmawati dari Kampung Cibuntu, RT 01 RW 04. Nah, untuk kegiatan ini, Bu, bagaimana menurut Ibu kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Baguna bekerja sama dengan Pemuda Batak Bersatu dan PMI? Bagaimana menurut Ibu tentang kegiatan sosial seperti ini? Untuk donor darah, alhamdulillah bagus ya untuk kegiatan untuk kemanusiaan ya. Untuk donor darah kalau bisa sering diadakan untuk masalah kayak kemanusiaan begini gitu kan. Kalau donor darah kan 3 bulan sekali ya. Untuk ini alhamdulillah sih untuk Daguna ya. Baguna penanggulangan bencana. Bagus sih untuk kegiatannya, semoga tambah sukses, tambah lancar dan tambah semangat lagi untuk mengadakan kegiatan bakti sosial ini. Nah, seperti ini kan ada Baguna bekerja sama dengan PMI dan Pemuda Batak Bersatu, Bu. Ya. Menurut Ibu bagaimana? Karena ini kan ormas kesukuan ya, tapi di sini kita lihat banyak masyarakat yang donor darah walaupun bukan dari suku Batak. Bagaimana menurut Ibu tentang ormas ini, Bu? Untuk ormas ini kan aku baru sekarang lihat ya. Kemudian sih bagus ke depannya dan bagus juga untuk ormasnya. Jadi kalau bisa jangan kayak ormas-ormas yang lain yang kayak gimana sih? Kan tahu sendiri kan, Abang kan, kalau bisa lebih mengedepankan kebersamaan Sosial gitu kan, ya. ke sosial gitu loh. Jadi jangan diambil alihkan ke yang lain kalau bisa gitu. Oke, terima kasih Bu Sama-sama, Fatmawati. sama-sama. Semoga sehat terus, panjang umur gitu amin, ya. amin. Sukses juga untuk Pemuda Batak Bersatu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Gak bisa lewat pemanduan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, selamat siang. Kebetulan kita dapat report untuk mereview kegiatan donor darah PMI Palang Merah Indonesia Kabupaten Bekasi. Iya, benar.
bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Baguna PDI Perjuangan dengan Pemuda Batak Bersatu. Nah, boleh diperkenalkan dengan abang siapa, Bang? Kalau saya namanya Rifki Nuridayat, dari salah satu karyawan PMI Kabupaten Bekasi yang beralamat di Jalan Teguh Umar nomor 49 Cibitung, Bekasi, Pak. Oke. Kita tahu PMI di volunteer, Bang, bergerak ya di bidang sosial, bersinergi juga dengan organisasi kemasyarakatan. Yang mau kita tanya di sini dalam rangka apa, Bang? Apakah untuk membuat satu kegiatan supaya masyarakat sadar bahwa donor darah ini, mungkin bisa dijelaskan? Yang pertama, dengan adanya kegiatan donor ini, Pak, kita berharap supaya nanti darah yang berhasil kita dapat di acara Pemuda Batak Bersatu ini, darahnya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan masyarakat yang belum pernah donor, setidaknya biar merasakan donor dan manfaatnya seperti apa, Pak. Oke. Tapi tetap melalui tes ya, Bang? Tetap. Untuk pendonor ya. Jadi kalaupun ada pendonor tetap melalui tes dari pihak PMI ya. Iya. Jadi nanti kalau misalkan ada calon pendonor nih, yang pertama dilakukan ngisi form, Pak. Jadi ngisi form, formulir ya. Ngisi form harus diisi sesuai identitas, bisa menunjukkan KTP atau tanda pengenal lainnya. Oh gitu ya. Kemudian kalau misalkan formnya udah diisi, kita lanjutkan untuk pemeriksaan tensi. Jadi kita periksa tensi dulu, kalau tensinya normal, kita lanjut untuk pemeriksaan hemoglobin. Untuk hemoglobin sendiri, untuk batasnya 12,5 sampai 17. Oke. Kalau misalkan nanti memenuhi persyaratan, kita lanjutkan dengan pemeriksaan golongan darah bagi yang pertama. Kalau misalkan udah rutin dengan menunjukkan kartu donor, kita lanjut untuk langsung proses pengambilan darah, Pak. Oh gitu ya. Oke, nah banyak, Bang, untuk kita menepis isu gitu ya, terjadi padahal ini kan bicara volunteer, bahwa setelah darah-darah ini diambil dari pendonor, ini masuk ke bank PMI ya? Iya. Jadi nanti darah setelah kita ambil nih, setelah kegiatan langsung kita olah, Pak. Jadi olahnya kita di PMI sendiri langsung. Kita ada peralatan, termasuk ada suhu penyimpanannya, ada tempat penyimpanan darahnya juga kita ada. Jadi langsung kita olah sendiri. Nah, untuk pendonor sendiri, Bang, itu yang baik sebagai pendonor itu berapa bulan sekali, Bang? Kalau untuk rutinnya Siklusnya? minimal 2 bulan. Jadi untuk laki-laki, perempuan sama aja. Minimal jangka waktunya setelah donor bisa donor kembali itu 2 bulan sekali, Pak. 2 bulan sekali, tapi tetap melalui tes tadi ya? Tetap kita lakukan pemeriksaan lagi. Nah, sedikit dari kita, Bang, banyak yang DM ke kita, apabila ada komunitas nih, kebetulan di kita kan banyak viewernya juga subscriber kita dari dunia motor, Bang. Apabila ingin bekerja sama bisa? Bisa. Boleh disebutkan seperti apa prosedur? Kalau untuk yang mau ngadain kegiatan atau bekerja sama kita, Pak, pertama kita untuk persyaratan kita ituin untuk calon pendonor dulu, Pak. Jadi calon pendonor kita ada minimal? Ada minimalnya. Berapa? Kurang lebih 30 bisa sekarang. 30 sampai 50 minimal. 30 ya. Soalnya nanti 30 sampai 50 itu juga pasti nggak keterima semua. Ada yang nggak memenuhi persyaratan, Pak. Itu yang pertama, calon pendonornya dulu. Yang kedua, kalau misalkan dia mau ngadain di PMI juga bisa, ngadain misalkan di tempatnya atau di kegiatan lain selain di PMI juga bisa. Yang pertama siapin untuk ruangannya aja sih. Oh, ketuanya aja. Ruangan Ya. Indoor ya? Indoor. Kalau bisa di dalam sih. Ya, indoor ya, di dalamnya. Ada ini nggak, Bang, biar kita transparansi sekali lagi, ada cas administrasi nggak yang harus dibayarkan ke pihak PMI untuk mendatangkan mobilisasi dari PMI? Nggak ada, kita benar-benar gratis, Pak. Gratis ya? Nggak dipungut biaya apapun. Oke. Nah, kita minta closing statement, Bang, tentang kegiatan ini. Ini kan berarti terjadi 3 lini sektor ya, dari PMI, dari Baguna, dan dari Pemuda Batak Bersatu. Apa yang bisa Abang sampaikan untuk masyarakat luas di Indonesia tentang kegiatan ini? Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan donor ini. Saya mewakili PMI berharap kegiatan ini bisa berlangsung secara terus-menerus, Pak. Jadi supaya nanti darah yang kita sumbangkan bisa membantu buat sesama, terutama yang membutuhkan darahnya. Terlebih lagi sekarang kan stok darah kita juga belum terlalu aman. Jadi kita harapkan untuk masyarakat bisa mendonorkan darahnya buat
teman-teman kita yang lagi membutuhkan. Oh, gitu ya Bang. Nah jadi nanti mungkin kita mohon izin minta kontak personnya Bang ya, supaya kita cantumkan di deskripsi kita apabila tidak keberatan, supaya kalau ada dari rekan-rekan komunitas motor atau mobil bikers ingin melakukan itu, karena kita coba gerakan kembali gitu Bang ya. Iya. Oke, thank you Bang dari kita. Selamat siang, terima kasih untuk silaturahmi. Sigap cepat tanggap. Bangunan. Sigap cepat tanggap. Oke, selamat siang ibu-ibu dan bapak kader dari Badan Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi. Salam santun dari kami, dari tim channel YouTube Obras, obrolan ala Xiaomi, yang selalu mengangkat profil tokoh masyarakat, produk, dan juga komunitas ataupun perkumpulan yang memberikan edukasi banyak kepada masyarakat di Indonesia. Yang mana hari ini kami ditelepon langsung dihubungi oleh pihak dari Pemuda Batak Bersatu karena adanya kolaborasi kegiatan sosial terhadap masyarakat berupa donor darah antara Palang Merah Indonesia Kabupaten Bekasi, Baguna Kabupaten Bekasi, dan Pemuda Batak Bersatu DPD Jawa Barat. Boleh diperkenalkan dengan ibu dan bapak siapa nih yang di depan? Perkenalkan, nama saya Lince Pasaribu dari Baguna, Kabupaten Bekasi. Dengan bapak siapa Pak? Saya dengan Anggiat Maruta Sirait dari Baguna, koordinator Cikarang Barat. Oke. Ada hal unik yang kami dapatkan di sini Pak, juga Ibu, karena kita melihat terjadi sistem kolaborasi antara kelompok dari Badan Penanggulangan Bencana yang notabene adalah volunteer dengan organisasi masyarakat, juga dari pihak lembaga independen pemerintah Palang Merah Indonesia dalam hal ini bisa berkolaborasi untuk donor darah. Sebetulnya apa visi dan misi dari kegiatan ini? Ya, sebelumnya kami akan mengucapkan banyak terima kasih untuk Obras yang sudah memberikan satu program untuk kami bisa menjelaskan tentang, pertama dulu tentang Baguna. Baguna adalah Badan Penanggulangan Bencana, itu yang dikoordinir oleh PDI Perjuangan, di mana ini ada satu badan yang ada di PDI Perjuangan. Nah, badan ini sebenarnya untuk penanggulangan di bidang sosial. Salah satunya adalah yang kita katakan sekarang ini seperti donor darah. Itu adalah satu sosial yang kita terapkan, di mana kita bekerja sama dengan PMI. Nah, di dalam organisasi kita ini, karena kita juga di dalam Baguna ini ada beberapa juga kader-kader yang juga ada di PBB, Pemuda Batak Bersatu, sehingga kita berkolaborasi. Di mana dalam kolaborasi ini kita ingin mengabdi atau ingin memberikan darah kita itu untuk masyarakat, di mana yang membutuhkan daripada darah, seperti banyak mungkin yang seperti thalassemia ya, atau yang lainnya yang membutuhkan. Dan kami bekerja sama dengan PMI ini terkhusus orang-orang yang ada di Badan Baguna ini dan juga di PBB, itu kami menjalin kerjasama supaya seluruh anggota ataupun yang ada di Pemuda Batak Bersatu juga, atau yang ada di Korcam khususnya Baguna, kita bersama-sama bekerja sama untuk mendonorkan darah kita kepada masyarakat yang ada yang membutuhkan. Oke, Bapak Sirait, ada satu hal yang banyak viewer kita bertanya-tanya karena selama ini kurangnya informasi ke publik tentang kerjasama atau bermitra dengan Palang Merah Indonesia. Selama ini yang sudah dilakukan ataupun hari ini, ada mengalami kesulitan komunikasi nggak untuk mendatangkan pihak Palang Merah Indonesia ke tempat di mana donor darah saat ini dilangsungkan di Medland Tambun? Sebenarnya tidak ada, karena sebenarnya PMI itu sangat mendukung sekali, di mana memang PMI itu sangat membutuhkan sekali darah-darah dari setiap masyarakat yang ada di Indonesia terkhususnya. Namun mungkin ini belum dipahami oleh setiap masyarakat, bahwasanya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang sangat urgensi sifatnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan
darah dari setiap kita yang ada. Nah, yang menjadi permasalahan, sering orang merasa mungkin tidak begitu membutuhkan, tidak begitu berperan di dalamnya. Tapi karena kita memahami tentang pentingnya donor darah bagi setiap warga setempat, terkhususnya bukan hanya orang yang sakit, bukan hanya orang yang membutuhkan, tapi kita juga sebagai manusia, sebagai kita yang mempunyai darah ini, itu menjadikan satu sebenarnya proses pembaharuan daripada sel darah di dalam tubuh kita kembali untuk mengadakan regenerasi sel. Banyak sekali manfaatnya, mungkin untuk kita pribadi bisa untuk kesehatan, terkhususnya mungkin untuk jantung atau yang lainnya. Oke. Baik untuk Ibu Lince ataupun Bapak Sirait atau rekan-rekan yang ibu-ibu yang di belakang, dari awal kita melihat justru ini usia-usia dan sudah berumah tangga semua ya, usia-usia yang sangat-sangat dewasa, justru gerakannya seperti anak milenial. Ya kan gitu. Apakah memang di Baguna sendiri seperti berbentuk keluarga humanis gitu, sehingga saya lihat sangat akrab ya, sudah seperti kakak beradik gitu. Bisa dijelaskan Ibu Lince mungkin? Ya, terima kasih. Nah, di Baguna ini memang kita semua walaupun dari Korcam atau dari DPC-nya, PAC-nya, kita sangat bersaudara atau berkeluargaan. Jadi di sini semua kita merangkul, dan kita juga punya misi dan visi. Baguna adalah untuk kita, Baguna adalah kita. Jadi Baguna ini dari kita untuk kita ya. Ada tadi yang masuk ke DM kita, Baguna ini digaji nggak? Gitu. Oh, tidak. Tidak ya, tidak ada salary ya, tidak ada. Kita pure murni. Pure ini adalah volunteer ya, sukarelawan ya. Oke. Terus apabila misalnya ada pihak terkait ataupun komunitas ataupun pihak-pihak dari CSR ingin bekerja sama dengan Baguna dalam hal rescue ataupun kesehatan, karena memang sangat rentan kesehatan kita di Indonesia ini, apakah Baguna selalu ada doktrinisasi untuk mengarah ke salah satu, mohon maaf, partai politik? Pada prinsipnya Baguna itu di luar daripada partai ya. Tapi memang kita badan dari satu partai. Baguna itu adalah satu bagian daripada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di bidang sosialnya. Oh, jadi Baguna ini mungkin kita simpulkan Pak Sirait adalah satu badan yang terkumpul dari para sukarelawan, cuma dibina oleh salah satu partai ya. Betul. Begitu ya. Jadi mau dari pihak kalangan manapun boleh nih ya bekerja sama dengan Baguna. Boleh. Tidak harus menjurus bergabung dulu ke dalam partai tersebut gitu. Oh tidak. Tidak ya. Nah oke. Satu yang kita minta terakhir, closing statement dari Baguna tentang kegiatan ini bekerja sama dengan Pemuda Batak Bersatu, DPD Jawa Barat, dan juga dengan Palang Merah Indonesia yang kita lihat sangat support dari tadi, menerjunkan manpower serta fasilitasnya. Mungkin closing statement dari Pak Sirait mungkin dan Lince. Boleh juga. Untuk closing statementnya sedikit saya katakan bahwasanya gini, kami dari Baguna, baik pun dari Baguna atau dari PBB, itu sangat mensupport sekali bahwasanya kegiatan sosial untuk dimana kita memberikan apa yang kita miliki, salah satunya ya darah yang kita punya ini kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan, itu sangat berharga sekali. Setetes darah kita itu sangat berharga bagi mereka. Jadi kita merelakan itu untuk mereka. Kita tidak tahu siapa mereka, tapi yang jelas kita adalah seperti yang statement tadi, PBB juga sama, Baguna juga sama. Kita punya satu kegiatan di mana kita bekerja sama PMI, itu sangat bermakna bagaimana donor darah kita itu dari keluarga-keluarga PBB dan juga Baguna itu bekerja sama untuk memberikan. Oke, ada special thanks mungkin untuk pihak terkait. Kami sangat berterima kasih terkhususnya dari Palang Merah Indonesia yang ada di Cibitung, berkantor pusat di Cibitung, Kabupaten Bekasi ya. Kabupaten Bekasi ya, kami sangat berterima kasih, mereka sudah sangat mensupport dan kami bisa saling bekerja sama. Dan juga kami berterima kasih buat
rekan-rekan kami yang ada di Pemuda Batak Bersatu dan juga ada rekan-rekan kami di Baguna, kami bisa berkolaborasi sama-sama. Kita tetap semangat, tetap kita berjuang bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita ini, terkhususnya di bidang donor darah ini. Oke, coba kita minta yel terakhir dari Baguna. Oke. Yel terakhir Ya. dari Baguna sebagai penutup. Yang Tadinya saya mau begini Pak. iya, gimana? Di hari kemerdekaan, di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, kami dari Baguna bersinergi dengan PBB DPD Jawa Barat dan PMI mengajak atau mengimbau donor darah, setetes darah berguna untuk semua orang. Ya. Oke, Baguna ya. Tutup. Baguna, Sigap cepat tanggap. Baguna. Sigap cepat tanggap. Oke, terima kasih untuk seluruh jajaran pengurus Baguna Kabupaten Bekasi, juga kader-kader. Kita support untuk ini, semoga kedepannya lebih banyak untuk masyarakat mengerti artinya berdonor darah dan juga bergerak di bidang sosial. Salam dari kami dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Salam dari kami dari tim channel YouTube Obras Obrolan ala Siombing, yang mana hari ini kami bersama melihat ada kolaborasi antara Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat dengan Baguna Kabupaten Bekasi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bekasi. Boleh diperkenalkan dengan Bapak siapa dan juga rekan-rekan dari mana? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Kami dari Pemuda Batak Bersatu DPD Jawa Barat. Saya selaku Ketua DPD Erik Sihotang. Saya bersama dengan kawan-kawan dari Baguna, Ibu Lince Berpasaribu, dan beberapa kawan-kawan lain dari PBB dan Baguna lainnya. Oke, hal yang sangat jarang dilakukan Pak oleh kelompok atau organisasi masyarakat, karena kita tahu Pemuda Batak Bersatu ini adalah merupakan unsur dari organisasi masyarakat, perkumpulan khususnya kesukuan, tapi secara global, universal, selalu bergerak di bidang sosial yang kita tahu dari mulai berdiri di tahun 2019. Ya. Apa visi dan misi diadakannya kegiatan ini Pak? Oke, terima kasih. Jadi kami dari Pemuda Batak Bersatu memang memiliki visi dan misi terkait dengan sosial dan kemanusiaan. Jadi kami sendiri dari Pemuda Batak Bersatu terpanggil untuk membantu masyarakat secara umum, bukan hanya orang-orang Batak saja. Siapapun yang membutuhkan darah kami akan berikan untuk masyarakat luas sebagai bentuk dukungan kami ke pemerintah ini, bahwa kami juga tahu bahwa setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini pasti kekurangan darah. Contoh di rumah-rumah sakit kami ketahui banyak yang kekurangan darah. Untuk itu kami mencoba untuk berkontribusi buat negara ini dalam memberikan sumbangan darah. Nah, ini kegiatan ini juga kami kolaborasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana PD Perjuangan Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan PMI Kabupaten Bekasi. Nah, ada hal unik di sini Pak Sihotang, kami melihat karena Pemuda Batak Bersatu ini bukan merupakan unsur dari partai politik, tetapi Baguna ini adalah binaan dari salah satu partai politik di Indonesia, dan juga PMI merupakan satu lembaga independen pemerintah. Bagaimana bisa terinspirasi untuk berkolaborasi dengan yang di luar organisasi masyarakat? Ya, kebetulan saya juga sebagai Kepala Baguna Kabupaten Bekasi, tentunya tidak ada salahnya juga kami sebagai pengurus Pemuda Batak Bersatu DPD Jawa Barat berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. Bagaimana mengumpulkan darah-darah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Jadi kami secara ormas, kami tidak dinaungi oleh partai politik tertentu, tapi kami punya keinginan dalam membantu masyarakat ini. Ke siapapun kami akan kolaborasi, tentunya dengan niatan yang baik. Berarti Pemuda Batak Bersatu tidak berafiliasi
Tidak. kepada partai politik ya. Tidak. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk memunculkan kader terbaiknya, Ya, begitu. jadi kami juga tidak menutup kemungkinan kader-kader terbaik kami dari PBB nanti kemungkinan ada yang diusung oleh partai-partai politik tertentu. Tidak menutup kemungkinan juga kami akan memberikan dukungan. Tapi yang pasti Pemuda Batak Bersatu tidak berafiliasi dengan partai tertentu. Oke, Pak Erik, selanjutnya kita mau bertanya, apakah boleh apabila ada komunitas ataupun organisasi masyarakat yang lain ataupun perkumpulan ingin bermitra ataupun berkolaborasi dengan Pemuda Batak Bersatu? Bisa. Yang pasti kami Pemuda Batak Bersatu ini selalu mencoba dan berusaha berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Yang perlu diingat sekali lagi bahwa Pemuda Batak Bersatu ini tumbuh berdasarkan kedukaan di awalnya. Artinya rohnya Pemuda Batak Bersatu ada di kedukaan, di mana ada orang termarginalkan, ada duka. Di situ ada PBB, di situ ada Pemuda Batak Bersatu. Nah, hari ini dalam rangka juga kami mendukung memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77, tentunya sebagian kecil kegiatan kami ini kami lakukan dulu dalam kegiatan donor darah. Nah, selanjutnya Pak Erik, kita sangat apresiasi banyak dari viewer kita memang menunggu setelah kita naikkan flyer-flyer ini. Ini apakah rutin kedepannya secara kontinu akan terus bermain di sosial ataukah hanya stuck di sini saja untuk Pemuda Batak Bersatu? Ya, kami selalu berusaha menciptakan program-program untuk sosial dan kemanusiaan lainnya. Ini adalah salah satu bentuk program kami, donor darah ini, dan masih banyak program-program kemanusiaan kami ke depannya. Dan untuk donor darah sendiri, kami akan berusaha selalu melakukan kegiatan donor darah ini secara berkesinambungan. Oke, Pemuda Batak Bersatu pernah juga kita review sebelumnya, sudah berdiri lebih kurang 3 tahun dan ada terdapat di beberapa perwakilannya di beberapa negara ya, Erik. Nah, mohon maaf, menyikapi dengan ada satu trending topik kasus di Indonesia saat ini yang kita pernah komunikasi, ternyata orang tua beliau juga merupakan salah satu kader di Pemuda Batak Bersatu, dalam hal ini Brigadir Joshua Huta Barat. Itu bukan lagi merupakan isu ataupun support hanya dari masyarakat Batak, tetapi sudah menjadi seluruh ormas, seluruh tokoh masyarakat dan juga masyarakat lapisan bawah selalu ingin ada keterbukaan. Mungkin ada satu prakata dari Pak Erik Syotang sebagai Ketua DPD Jabar menyikapi dalam hal ini. Ya. Jadi terkait dengan kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat, kami sebagai ormas, sebagai social control juga di masyarakat, tentunya melihat kasus ini sangat miris dan kami masih percaya ke Polri dengan slogan mereka Polri Presisi. Kami percaya Polri bisa menuntaskan kasus ini secara terang benderang dan kami sangat berharap Polri bisa segera menuntaskan kasus ini. Dan akhir-akhir ini juga kami bisa melihat situasi berita di media massa atau media online bahwa sedikit demi sedikit kasus ini mulai terkuat. Jadi sekali lagi kami sangat memberikan dukungan buat Polri untuk menuntaskan kasus ini. Dan kami juga selalu berdoa untuk Polri semakin presisi, semakin bisa menciptakan keadilan di masyarakat. Oke, satu yang terakhir dari kami, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah di Jawa Barat ataupun pengurus Pemuda Batak Bersatu, pertanyaan kami adalah satu, Pak, apakah Pemuda Batak Bersatu mengawal kasus Brigadir Joshua ini karena almarhum adalah orang Batak, ataukah ini berlaku juga untuk lapisan masyarakat di luar suku Batak? Ya, jadi kalau Pemuda Batak Bersatu memang namanya itu seolah-olah ormas kesukuan, ada kata Batak di sana. Tapi kami melihat kasusnya Brigadir Joshua Huta Barat tidak semata-mata karena Batak. Tetapi kami setiap ada kasus-kasus di Republik ini yang memang menjadi sorotan publik, kami berusaha masuk untuk memberikan dukungan bagaimana kasus itu bisa terselesaikan dengan baik menurut tata cara hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kebetulan saja memang almarhum itu orang Batak
Dan biasa kalau di Batak itu ada bahasa makulindo mudar di Batak. Jadi artinya makulindo mudar di Batak itu kalau ada satu Batak tersakiti, biasa Batak-Batak lain memberikan empati dan dukungan bagaimana Batak yang tersakiti atau teraniaya itu bisa mendapat dukungan dari Batak-Batak lainnya. Gitu. Oh, jadi berarti Pemuda Batak Bersatu sebetulnya sosial kontrol untuk umum ya Pak ya, untuk semua ya. Untuk semua. Cuma kebetulannya kasus ini beliau almarhum adalah orang Batak gitu ya. Betul. Oke, satu closing statement dari Pak Erik Syotang sebagai perwakilan dari Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat tentang kegiatan ini dan situasi di Indonesia sekarang untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Silakan Pak. Ya, artinya dengan kondisi sekarang Pemuda Batak Bersatu melihat kondisi saat ini adalah saat-saat di mana masyarakat Indonesia recovery dari pandemi yang sudah menghantam kita 2 tahun lebih. Dan Pemuda Batak Bersatu juga memiliki program-program bagaimana masyarakat di Jawa Barat ini, khususnya masyarakat Batak, bisa mendapatkan kehidupan yang layak lagi. Artinya Pemuda Batak Bersatu melihat seperti di Jawa Barat ini banyak anak-anak muda pengangguran. Tentunya kami juga terpanggil untuk bagaimana anak-anak muda yang belum bekerja atau menjadi pengangguran saat ini bisa disalurkan ke industri-industri yang ada di Jawa Barat. Khusus di Kabupaten Bekasi, hampir 15.000 perusahaan industri manufacturing, dan itu kami lihat sebagai potensi untuk bagaimana Pemuda Batak Bersatu bisa berkontribusi menyalurkan anak-anak muda tidak hanya Batak ke beberapa industri yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya. Jadi untuk seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Bekasi, umumnya Jawa Barat dan secara global Indonesia boleh bersilaturahmi dan saling sharing dan saling minta support kepada Pemuda Batak Bersatu. Itu kira-kira Pak ya? Boleh, silakan saja, dan kami sangat terbuka dari semua masukan atau mungkin kritikan, atau jika ada saran-saran bagaimana kita melakukan giat-giat sosial ini di masyarakat. Kami menerima kritikan dan masukan ataupun support yang lain. Jadi kalau di Pemuda Batak Bersatu kebetulan memang saat ini kami dari sisi pembiayaan itu swadaya dari diri masing-masing. Dari Jawa Barat sendiri memiliki anggota yang ber-KTA itu Pemuda Batak Bersatu ada sekitar 20.000 anggota. Jadi di 23 kabupaten kota dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Nah, jika ada suatu kegiatan tentunya di Kabupaten Bekasi atau Cianjur, bahkan mungkin di Kuningan, kami akan berswadaya di kegiatan tersebut tanpa ada pemodal mutlak di Pemuda Batak Bersatu khususnya di Jawa Barat ini. Jadi bagi ada stakeholder yang ingin niat bermitra, bekerja sama, saling support, memberikan support, terbuka. Khususnya untuk DPD Jawa Barat terbuka menerima itu Pak. Iya, Erik. terbuka. Jadi mudah-mudahan juga kawan-kawan di luar sana, khususnya juga orang Batak yang berdomisili di Jawa Barat, kami mengundang untuk bisa bergabung di Ormas Pemuda Batak Bersatu untuk kita bersama-sama memberikan nilai-nilai kebaikan di masyarakat sekitar kita. Oke, terima kasih untuk Ketua Pemuda Batak Bersatu DPD Jawa Barat beserta seluruh rekan-rekan dan jajaran pengurus. Semoga tayangan kita di channel YouTube Obras-Obrolan Alias Siombing yang selalu mengangkat kegiatan-kegiatan positif dan memberikan edukasi secara netral, transparan, bisa membuka mata hati, juga memperbanyak volunteer atau sukarelawan dan donatur yang saling bisa berbagi. Baik. Gitu Pak ya. Oke, terima kasih dari kami Pak. Terima kasih. Selamat siang.